Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 43. Sebuah penglihatan tiba-tiba muncul, dan langit dan bumi bergetar. Angin dingin melolong di tambang yang dalam ini. Tiba-tiba, sosok pria Deadwood Dao, seperti hantu, muncul di hadapan Yun Hao. Yun Hao, di mana Ling Feiren? Tao kayu mati itu minum dengan dingin. Ada pertigaan jalan di depan, dan dia tidak bisa menentukan kemana Ling Feiyu pergi. Jika tidak, dengan pikirannya yang cemas dan mendesak, di mana dia akan berhenti dan berbicara omong kosong dengan Yun Hao. Yun Hao menatap Taois kayu mati dan berkata, "Kemana Feiyu pergi, itu tidak ada hubungannya denganmu." Tao kayu mati itu penuh dengan keganasan, dan berteriak, "Sungguh anak kelinci kecil yang tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka kamu tidak bisa menahannya. Aku akan menghancurkan anggota tubuhmu terlebih dahulu, dan ketika saatnya tiba, kamu secara alami akan menjelaskan dengan jujur." Ketika kata-kata itu jatuh, cahaya dingin melintas di mata pria Dao kayu mati, dan tubuhnya bergerak lagi, melayang ke arah Yun Hao, telapak tangan layu seperti kayu kering, dan meraihnya dengan keras. Kuku kelima jari tiba-tiba menjadi lebih panjang, sangat tajam, dan bersinar dengan darah. Jelas, ini adalah seni bela diri yang sangat kejam. Dia adalah seorang seniman bela diri di puncak alam laut transformasi, dan menurutnya, menghancurkan Yun Hao sampai mati sesederhana menginjak semut. Dalam menghadapi metode kejam yang diluncurkan Taois Deadwood pada saat ini, ekspresi Yun Hao tenang, jari-jari kakinya di tanah, dan dia dengan lembut mundur. Pada waktu bersamaan, segumpal kekuatan spiritualnya diinduksi, berdengung. Saat berikutnya, sebuah basis formasi meledak dengan cahaya yang menyilaukan, berubah menjadi tirai tipis, menghalangi posisi tengah antara Yun Hao dan Taois Deadwood. Paku tajam yang berkilauan darah dari Taois Deadwood mencakar tirai tipis. Tirai tipis stabil. Sebaliknya, 5 paku Tao kayu mati semuanya patah dengan sekali klik. Segera setelah itu, tirai tipis bergulir, seperti gelombang, mencoba menenggelamkan Taois kayu mati. Taois kayu mati ini bereaksi sangat cepat, dan sosoknya segera melintas, menghindari serangan tirai tipis ini. "Formasi!" Taois Deadwood berseru, dan dalam ekspresinya, sepertinya dia telah kehilangan penghinaan dan penghinaan barusan, tetapi itu hanya sedikit serius. Senyum aneh keluar dari mulutnya. "Saya tidak menyangka bahwa Anda masih memiliki sarana untuk menyembunyikan master formasi, tetapi dengan keterampilan kecil ini saja, kamu ingin menghentikanku?" Mimpi pipa. Di antara kata-kata kuku Taois Deadwood yang patah tumbuh lagi. "Kekuatanku bukanlah sesuatu yang bisa kamu saingi sebagai master formasi kucing berkaki 3, Yun Hao, kamu sudah mati." Yun Hao mencibir dan berkata, "Kalau begitu buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas, siapa kucing berkaki 3 itu?" Baru saja, setelah dia mengatur basis formasi, dia tidak sepenuhnya menginduksi formasi, tetapi dia ingin menunggu orang-orang Dao kayu mati memasuki jangkauan formasi. Jika formasi dipicu terlebih dahulu, itu hanya akan menakut-nakuti pencuri tua itu. Ketika kematian berada di ambang kematian, kamu berani bermulut keras dan melihat triknya. Tao kayu mati minum dan membunuh lagi, melambaikan cakarnya, 10 kuku tajam berwarna darah, dan di tambang gelap ini, 10 cahaya dan bayangan berwarna darah ditarik. Budidaya puncak alam laut dapat digambarkan sebagai tanpa syarat, dan kekuatan spiritual Yun Hao juga telah meresap ke setiap posisi di mana basis formasi berada. Berdengung, berdengung, berdengung. Dalam sepersekian detik, satu demi satu, tirai cahaya formasi naik, dan kemudian terhubung menjadi satu bagian, berubah menjadi penjara, langsung menjebak Taois kayu mati di dalamnya. Serangan Taois Deadwood semuanya diblokir oleh tirai cahaya formasi.
Kelas atas peringkat kuning. Kamu ternyata adalah master formasi bermutu tinggi dari peringkat kuning. Di hati orang-orang Dao Kayu Mati, seolah-olah sungai terbalik, dan mereka sangat terkejut. Formasi yang dapat memblokir ledakan kekuatan penuhnya setidaknya harus menjadi kelas atas dari Orde Kuning. Di tanah kota Liu Yun, master formasi peringkat kuning sudah berada di level atas, dan junior muda seperti Yun Hao memiliki kekuatan master formasi kelas atas peringkat kuning. Sungguh luar biasa, bahkan jika ditempatkan di Kabupaten Beihan, itu jenius. Kamu tahu sekarang, sudah terlambat. Suara Yun Hao melewati formasi dan mencapai telinga Taois Kayu Mati. Dia menyegel formasi dengan kedua tangan, dan saat berikutnya, di dalam formasi, nyala api yang mengamuk tiba-tiba meletus. Lautan api bergulir, dan dalam sekejap, itu menenggelamkan orang-orang Dao Kayu Mati. Taois Deadwood mendukung pertahanan Yuan Qi dari puncak kultivasi alam laut, namun, pertahanannya seperti selembar kertas tisu, tidak ada artinya. Kekuatan arai roh api peringkat kuning Yun Hao dengan mudah membakar pertahanan Yuan Qi Taois Deadwood, dan nyala api jatuh langsung ke tubuh Taois Deadwood, seperti belatung di tulang tarsal. Tidak peduli bagaimana Taois Deadwood menerkam, dia tidak bisa memadamkan api. Pria kayu mati, yang telah berubah menjadi orang yang terbakar, menjerit yang menyayat hati, tangan dan kakinya berebut, dan dia jatuh ke tanah dan berguling liar. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk berubah menjadi puncak alam laut, itu tidak berguna saat ini. Setelah beberapa saat, Tao Kayu Mati dibakar seperti arang hitam, kulit dan dagingnya hangus retak, dan tulangnya banyak terbakar, dan mereka sekarat. Yun Hao membuat sidik jari. Tiba-tiba, dalam susunan roh api, semua api menyebar. Dia melangkah keluar dalam satu langkah, memasuki formasi, dan muncul di sebelah Tao Kayu Mati yang tergeletak di tanah, dan menusuk dengan pedang dengan sangat tegas. Kotoran. Bilah pedang menembus perut Taois Deadwood, menghancurkan dantiannya. Dan begitulah, Tao Kayu Mati tidak memiliki kemungkinan untuk melompat sama sekali. Yun Hao mencabut pedang yang menembus dantian Taois Kayu Mati, menginjak dada Taois Kayu Mati, dan bilah pedang menunjuk ke alis Taois Kayu Mati, dan minum dengan dingin, katakan, siapa yang berada di balik tragedi pemusnahan keluarga Ling? Mata pria kayu mati itu meredup. Dari kata-kata Yun Hao, dia menyadari bahwa ternyata Yun Hao sudah lama tahu bahwa dia ada hubungannya dengan tragedi keluarga Ling. Sangat mungkin perhitungannya hari ini sebenarnya adalah perhitungan Yun Hao. Taois Deadwood yang sangat menyedihkan tiba-tiba tertawa histeris dan aneh pada saat ini. Yun Hao, bahkan jika kamu adalah master formasi bermutu tinggi dari Orde Kuning, lalu apa? Bahkan jika kamu membunuhku, apa yang bisa kamu lakukan? Tidak akan lama lagi keberadaan yang lebih kuat akan datang ke kota Liu Yun, dan ketika saatnya tiba, Ling Feiyu masih harus mati, dan Anda tidak akan bisa lolos dari kematian, dan ayah Anda juga akan terlibat. Ada semacam membunuhku sekarang, bagaimanapun, ketika saatnya tiba, kamu harus menguburku juga, hahaha. Yun Hao mengerutkan kening. Saat berikutnya, pedang suksin di tangannya tiba-tiba menusuk. Satu demi satu, pedang Qi yang ganas tenggelam ke dalam tubuh pria Dao Kayu Mati, dan itu mengamuk dengan liar di tubuhnya. Rasa sakit seperti itu seperti linci. Tao Kayu Mati terus berteriak kesakitan, berguling-guling di tanah dan meratap. Katakan, Yun Hao minum dingin, saya bilang, saya akan mengatakannya. Tao Kayu Mati yang lebih buruk dari kematian hanya beberapa kedipan mata, dan dia tidak bisa lagi menahan siksaan seperti itu. Yun Hao mendengus dingin, dan pedang Qi lain mengayunkan keluar, tenggelam ke dalam tubuh Taois Deadwood, menyebabkan pedang Qi yang menyiksa Taois Deadwood berhenti sementara. Ini aula berdarah. Pemusnahan keluarga Ling adalah perintah yang dikeluarkan secara pribadi oleh kepala aula dari Aula Iblis Darah. Saya hanya mata-mata periferal dari Aula Iblis Berdarah,
dan kepala aula dari aula iblis berdarah seharusnya mencari sesuatu dari keluarga Ling, tetapi setelah dia menghancurkan keluarga Ling, dia tidak menemukan apa yang dia inginkan. Saya menemukan bahwa Ling Feiyu masih hidup, dan saya ingin menemukan sesuatu dari Ling Feiyu yang didambakan oleh kepala aula iblis darah. Dengan kekuatan kecilku, bahkan jika aku menemukannya, aku tidak bisa memakan harta karun yang begitu penting, jadi aku menghubungi pelindung agung aula iblis darah, dan paling lama dalam setengah bulan, mereka akan datang. Taoist Deadwood menjelaskan semuanya dalam satu tarikan napas. Siksaan saat itu barusan sudah membuatnya merasa sakit, dan dia hanya menginginkan waktu yang menyenangkan. Di mana aula berdarah? Yun Hao bertanya. Saya tidak tahu di mana saya berada. Saya hanya mata-mata periferal. Saya hanya tahu bahwa aula iblis darah adalah dinasti King Feng kekuatan yang tidak berani diprovokasi kaisar. Tampaknya dari mulut Taoist Deadwood, tidak ada informasi yang lebih berguna. Oleh karena itu, Yun Hao tidak membuang waktu lagi, memenggal kepalanya dengan pedang, dan kemudian menarik kekuatan arai roh api dan membakar tubuhnya menjadi abu. Kemudian, Yun Hao menarik formasi. Di tambang, ada tumpukan abu, Yun Hao mengangkat tangannya dan melambai, vitalitasnya seperti angin, meniup abu, dan segala sesuatu di sekitarnya tidak berubah dari sebelumnya. Alisnya berkerut. Situasi terburuk benar-benar terjadi. Berita bahwa Ling Feiyu masih hidup telah menyebar ke eselon atas aula iblis darah, dan tidak akan lama sebelum masalah besar akan mengikuti. Kemudian, Ling Feiyu berjalan keluar dari kedalaman tambang, melihat Yun Hao mengerutkan kening, dan bertanya dengan cemas, "Apakah kamu masih merasa enak badan?" Yun Hao menatap wajah khawatir Ling Feiyu, mengerutkan kening, mengulurkan tubuh, dan berkata, "Tidak apa-apa." Pada titik ini, tidak ada gunanya memikirkannya. Para prajurit akan memblokir, dan air akan menutupi bumi. Bahkan jika kekuatannya masih pada level yang relatif rendah, itu bisa. Tidak ada yang mau menyakiti wanitanya. Saat itulah itu terjadi. Tiba-tiba, ada getaran hebat di tambang, seolah-olah akan runtuh, dan perubahan ini datang sangat tiba-tiba. "Ayo pergi." Yun Hao mendengus pelan. Saat berikutnya, Ling Feiyu meraih tangan Yun Hao, mengubah kultivasi alam laut menjadi ledakan dengan seluruh kekuatannya, dan bergegas keluar bersama Yun Hao. Bab 44. Gejolak makam, diam-diam memanipulasi. Keduanya keluar dari tambang. Ledakan, pintu masuk tambang langsung runtuh, dan tanah di sekitarnya juga runtuh. Ledakan, raungan tumpul, seperti raksasa yang terbangun dari tanah, membombardir dengan kemarahan. Klik, klik, ledakan, ledakan, retakan besar muncul di tanah. Tidak hanya biji besi dari aula seni bela diri pedang gila runtuh, tetapi pegunungan dan sungai di sekitarnya juga runtuh. Ini adalah gempa bumi skala besar. Ling Feiyu meraih tangan Yun Hao dan terbang ke udara bersama Yun Hao. "Lihat, apa itu?" seru Ling Feiyu. "Saya melihat bahwa di arah tenggara, cahaya cemerlang mengalir langsung ke langit, mengaduk angin dan awan, membuat ruang menjadi sangat terdistorsi. Itulah arah makam kuno hidup dan mati." Penglihatan semacam ini persis sama dengan ketika makam kuno hidup dan mati pertama kali digali. Sepertinya kali ini masih disebabkan oleh kekuatan makam kuno hidup dan mati. Dia tampak ketakutan. Makam kuno hidup dan mati, setidaknya puluhan mil jauhnya dari sini, masih menyebabkan kerusakan parah di sisi ini. Arai silau tak terbatas. Hati Yun Hao tersentuh. Ini adalah formasi luar biasa tingkat surga. Ini adalah formasi pembunuhan super yang diciptakan olehnya. Saat itu, dia hanya meneruskan set formasi ini kepada murid favoritnya Chang Yao. Arai besar mengguncang langit dan bumi pada saat ini, dan itu pasti makam kuno hidup dan mati yang ditinggalkan oleh Chang Yao, yang telah diserang ke area paling inti. Dan, kekuatan arai silau tak terbatas hampir menghilang. Jika tidak, semua kekuatan susunan sebesar itu akan meledak,
dan semua mil akan berubah menjadi bubuk dan dimusnahkan. Ayo pergi, kembali ke Cloud City dulu. Yun Hao membuat keputusan cepat. Arai super kill dari makam hidup dan mati dipicu. Kalau dipikir-pikir, pasti ada sekelompok orang yang tidak lemah di sana, dan sekarang di masa lalu, setelah ditemui, mungkin ada banyak kecelakaan yang tak terkendali. Gerakan sebesar itu pasti akan menarik perhatian banyak orang, jadi mari kita kembali ke Cloud City terlebih dahulu dan cari tahu situasinya. Adapun area inti dari makam kuno hidup dan mati, tidak mungkin bagi siapapun untuk membobolnya untuk saat ini. Arai silau tak terbatas, bahkan jika terkikis oleh kekuatan bertahun-tahun dari waktu ke waktu, tetapi dengan kekuatan barusan, jelas bukan orang yang menganggur yang bisa masuk. Vegetasi yang rimbun dan pegunungan serta sungai yang menjulang tinggi di sekitar daerah tersebut semuanya telah menghilang. Tanah dalam radius beberapa mil telah tenggelam puluhan meter. Aura kehancuran menyelimuti daerah ini, dan kengerian itu tidak terbatas. Dua sosok bergegas keluar dari reruntuhan dengan cara yang sangat malu. Salah satu pria paruh baya mengenakan baju perang perak, rambutnya berantakan, wajahnya penuh dengan jantung berdebar-debar, matanya kesurupan, dan baju besi perak di tubuhnya rusak di banyak tempat, terlihat sangat malu. Di belakangnya, seorang pemuda juga malu. Orang ini tidak lain adalah Jiang Chuan, penguasa kota muda kota Liuyun. Ayah di mulutnya secara alami adalah orang pertama di kota Liuyun, penguasa kota Jiang Ziyuan. Mereka membawa semua 300 elit dari rumah tuan kota, tetapi, dan dari yang masih hidup, hanya ada 2 dari mereka, ayah dan anak. Jiang Ziyuan menarik napas dalam-dalam, menepuk bahu Jiang Chuan, dan berkata, "Tidak apa-apa, kami telah menyelesaikan penjelasan bangsawan, dan mengeluarkan kekuatan inti dari makam kuno hidup dan mati, dan kemudian, kami akan menunggu instruksi bangsawan untuk membuat rencana." Begitu makam hidup dan mati benar-benar dibuka, dan para bangsawan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ketika saatnya tiba, manfaat kita pasti akan sangat diperlukan. Kepanikan di wajah Jiang Ziyuan berangsur-angsur menghilang, dan digantikan oleh kegembiraan dan kegembiraan. Makam kuno hidup dan mati, ada susunan yang menakutkan. Yang berarti harta karun di dalamnya pasti di luar imajinasi. Bahkan jika mereka menjelajahi masalah makam kuno hidup dan mati, rumah tuan kota mereka hanya mematuhi perintah-perintah. Tetapi ketika orang lain makan daging dan mereka minum sup, manfaatnya tidak terbatas. Saat itulah itu terjadi. Seorang lelaki tua, dengan seorang gadis muda, terbang. Wajah lelaki tua itu penuh dengan cahaya merah, semangatnya kuat, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat, dengan keagungan atasan. Dan gadis itu, dengan sosok anggun, wajah dingin dan sepasang mata di sudut matanya, terlihat sempit dan panjang, membuat orang merasa kejam. Orang tua dan gadis itu berdiri di udara, menghadap ke orang-orang yang malu di rumah tuan kota di bawah. "Temui Markis Tua Murong, Nona." Jiang Ziyuan, penguasa kota-kota Liuyun, berlutut di tanah dan membungkuk. Jiang Chuan, yang berada di belakangnya, juga berlutut di tanah. Kabupaten Beihan, Murong Markis Mansion, adalah raja top dinasti Qing Feng. Keluarga Murong, dengan jasa naga, leluhur mereka, mengikuti kaisar dinasti Qing Feng, bertempur di selatan dan utara, memperluas wilayah, dan memberikan kontribusi besar. Kaisar pendiri dinasti Qing Feng menganugerahkan gelar Markis Shenyong, leluhur keluarga Murong, dan menganugerahkan kemuliaan tertinggi dari 8 generasi Markis turun-temurun dari keluarga Murong. Orang tua di depannya adalah generasi ke-7 Markis Murong Guang, dan posisi markisnya dipuncaki oleh putranya Murong Zan. Oleh karena itu, posisi markis keluarga Murong sekarang turun-temurun ke generasi ke-8, dan sekarang generasi ke-8 Markis of Shenyong sangat kuat, menggunakan tentara seperti dewa, memegang pasukan 100.000 untuk menjaga perbatasan, dan dia adalah orang dengan otoritas mengerikan di dinasti.
Seluruh dinasti King Feng dikabarkan bahwa markis dari keluarga Murong telah mencapai puncaknya pada generasi ke-8. Gadis di samping Murong Guang adalah cucunya, Putri Murong Zan. Murong King, Murong Guang, menatap Jiang Ziyuan dan yang lainnya, mengangguk, dan berkata, Jiang Zi Yuan, aku benar-benar tidak salah paham padamu. Masalah ini dilakukan dengan baik. Selanjutnya, kumpulkan sekelompok prajurit untuk memasuki makam kuno hidup dan mati, mengorbankan darah mereka, dan merusak kekuatan susunan besar ini, dan susunan besar secara alami akan kehilangan kekuatannya. Petik 2. Wajah Jiang Ziyuan malu, dan dia berkata, Markis tua, elit rumah tuan kota, kali ini kerusakannya serius. Hal-hal sepele. Apakah kamu masih menggunakan kakekku untuk mengajarimu cara melakukannya? Murong King minum dengan dingin, suaranya tajam. Jiang Chuan, yang berlutut di belakang Jiang Ziyuan, segera menawarkan rencana, Ayah, anak itu punya cara, penguasa rumah tuan kota kita telah menderita kerusakan serius kali ini, tetapi kita dapat memobilisasi para seniman bela diri di kota Liuyun. Selama mereka terpikat oleh keuntungan dan memberitahu mereka bahwa rumah tuan kota akan memimpin mereka untuk menggali harta karun bersama, orang-orang bodoh itu pasti akan mengambil inisiatif untuk mengirim mereka ke kematian. Petik 2. Murong King, gadis di udara, memusatkan perhatiannya pada tubuh Jiang Chuan, dan mencibir, kamu cukup pintar, siapa namamu? Petik 2. Jiang Chuan sangat bersemangat, hatinya panas, itu adalah hal yang hebat untuk bisa mendapatkan perhatian Murong King, dan dia segera berkata, Nona Huiyu, nama saya Jiang Chuan. Petik 2. Murong King mendengus, tetapi tidak repot-repot mengucapkan sepatah kata pun. Orang tua itu, Murong Guang, berkata dengan dingin, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, dalam 10 hari, saya ingin melihat hasilnya. Petik 2. Mari kita bicarakan. Orang tua itu membawa gadis itu dan pergi. Ayah dan anak Jiang Ziyuan dan Jiang Chuan bangkit. Jiang Chuan berkata, Ayah, kesempatan kita untuk melambung tepat di depan kita. Kali ini, bahkan jika pengorbanan darah adalah seluruh kota Liuyun, kami tidak akan ragu-ragu. Petik 2. Jiang Ziyuan sudah menjadi pria yang kejam, jadi dia mendengus, segera kembali ke kota dan atur seseorang untuk mati. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.